Kalau saya melihat kalau pemilu ini mau aman, mau jurdil, benar-benar menjadi hajat masyarakat, hajat rakyat yang sudah menyita dan menyedot duit negara sebesar ini, presiden harus tidak cawe-cawe. Presiden tidak boleh ikut campur. Tapi itu kan peringatan, tapi faktanya udah cawe-cawe dia, bagaimana ini? Dia bukan cawe-cawe lagi, dia justru malah ikut kampanye. Ya itulah makanya. Dia ikut kampanye, bahkan dia mengkampanyekan partai. Tambah lagi memihak. Memihak, bahkan membagi sembako pun ada gambar paslon. Kalau kita mau menjaga rumah itu agar tidak kemasukan maling, kita kunci, kita gembok, barang kita umpetin. Ini malingnya udah di dalam semua. Maafin, kenapa saya bilang malingnya ada di dalam semua? Ketua KPU-nya siapa? Analoginya bagus nih. Ketua KPU-nya siapa? Ketua MK-nya siapa? Kita kok masih ribut membicarakan keputusan demi keputusan. Loh, kenapa tidak kita antisipasi lebih awal? Nah itu pertanyaannya. Satu, ini maaf ini saya tolong ditegur nih saya. Jadi jangan lagi bicara kita tutup pintu. Udah di dalam. Yang udah di dalam udah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, insyaallah cerdas, berani, militan. La haula wala quwata illa billah. Hari ini tanggal 28 Januari 2024, kurang lebih 2 minggu menjelang Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari 2024. Bersama saya co-captain Bapak Syekh Yusuf Marta. Saya panggilnya Syekh YM aja biasanya. Gimana Mas Syekh? Apa kabar? Alhamdulillah. Allah. Bang Egy gimana sehat? Allah. Ini takdir Allah ini kita ketemu di satu kota dalam satu acara. Ya jauh sekali dari Jakarta. Sebelah kiri Syekh YM, DHL, Damai Hari Lubis, advokat dari TPU. Bagaimana kabar Damai? Alhamdulillah bisa dipertemukan tokoh-tokoh nasional di kota ini. Masya Allah, ya, Alhamdulillah. Syekh YM yang dimuliakan Allah, bagaimana kiranya sebagai CO itu kan udah istilahnya orang nomor 2 lah dari tim nasional ini. Dalam konteks kejelasan, CO antum tuh bidangnya apa, terus apa yang diperankan? Silakan. Jadi Kokapten itu ada 13. Di antaranya salah satunya yaitu Kokapten yang membidangi, menangani tentang keulamaan dan keumatan. Kalau dilihat dari skup kerja dan jaringan dan jangkauannya di atas yang lain, menurut saya. Karena kita harus menyisir di mana di situ banyak ulama-ulama dan di mana umat itu di mana saja pasti ada. Nah makanya saya selalu hampir tidak pernah ada di kota Jakarta. Saya banyak berkunjung, menjangkau Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Nah, disitulah kita mengoptimalkan bagaimana menyampaikan tujuan pemilihan, visi, misi, dan janji-janji semua yang dijanjikan oleh Anies Muhaimin, dan juga menyampaikan apa janji-janji Anies di saat mau maju pilkada gubernur DKI, dan apakah sudah dituntaskan, apakah sudah dilaksanakan, poinnya apa saja, itu semua yang saya sampaikan agar orang tidak ada keraguan untuk memilih pasangan Amin, siapa presiden yang akan berkomitmen menjalankan. Apalagi hanya satu-satunya paslon yang benar-benar mendapat keberkahan, mendapat rahmat, didukung oleh Ijtima Ulama pada tanggal 18 November 2023 di Sentul. Bayangkan ulama, tokoh nasional mau memutuskan segala keputusannya, mengadakan musyawarah berunding, dan semua ini arahan dan saran dari Imam Besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab. Dan alhamdulillah hadir paslon ini bersama-sama
Anies dan Muhaimin hadir, dan alhamdulillah istimak berjalan seperti istimak sebelumnya, dan keluarlah rekomendasi dari istimak ulama. Rekomendasi istimak ulama pada tanggal 18 November menyarankan apabila Anies Muhaimin mau menerima dukungan, maka harus menandatangani fakta integritas. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 November fakta integritas telah ditandatangani oleh Anies Muhaimin, dan Anies menandatangannya di depan saya langsung. Di samping antum ada saksi lain? Keluarga. Langsung, karena saat itu kita mencari waktu, karena kita buru-buru, kita takut terlambat. Akhirnya begitu saya dapat waktu jam 9 malam, jam 11, setengah 12 saya ketemu, langsung saya sampaikan semua hasil rekomendasi dari istimewa ulama dan poin-poin fakta integritas. Dan alhamdulillah dia hanya bertanya, saya tanda tangani Pak Yusuf, tanda tangani Pak Anies, bismillah. Dia tanda tangani langsung di depan saya. Caimin Sudah tanda tangan. Oh, sebelumnya. Sudah. Oke. Ya. Terus kalau boleh tahu yang mendesak untuk umat tahu ini dari 13 seingat saya istimewa ulama itu apa yang paling mendasar untuk perubahan? Yang jelas dari 13 poin itu semuanya berkaitan dengan negara. Perubahan. Iya. Menjalankan undang-undang dasar semua, termasuk diantaranya menyelamatkan aset negara, diantaranya penegakan hukum, diantaranya memulangkan tenaga kerja dan tidak mendatangkan tenaga kerja asing, dan yang paling signifikan bagi saya adalah di poin 4. Apa itu? Yang isinya Anies Muhaimin akan bersedia menerima masukan dan pendapat para ulama di saat akan memutuskan segala keputusan yang berkenaan dengan hajat rakyat dan masyarakat pada umumnya. Jadi itu sangat luar biasa ya. Sangat bagi karena saya selama ini nggak pernah didengar. Nggak pernah, bahkan ulama dipenjarakan di rezim itu. Berbeda, ya kan? Itu ada kalimatnya detail gitu ya. Ada detail, ya ada detail. Bahwa capres cawapres bila jadi akan mendengar pendapat ulama gitu. Betul. Akan mengambil kebijakan Dalam Iya. untuk mengambil kebijakan. Iya. Untuk segala apanya seluruh Indonesia ya, untuk urusannya ya. Iya, kurang lebih begitu. Jadi paling tidak dari sini sudah terlihat mana ada. Itu waktu itu ada dialog nggak dengan capres cawapres? Ini 13 poin kan luar biasa tadi itu untuk suara ulama didengar. Itu mereka bantah apa samina wa ta'na aja gitu? Siapa tuh? Capresnya dan cawapres. Enggak, samina wa ta'na saja. Karena sudah diproses, sudah kita ada revisi-revisi Dan sebelumnya. kondisian lebih. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sambil cari kemudian ada hal-hal Ini lain. boleh saya bacakan? Boleh. Ya, biar enggak Anies ngarang. Muhaimin menghormati posisi ulama dan tokoh agama serta bersedia mempertimbangkan pendapat para ulama dan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. itu kata-kata pertanyaan tokoh mekanisme. agama. Berarti agama yang lain pun Ya, gitu. otomatis. Penting dia tokoh di suatu Otomatis. Jadi Mekanismenya dalam tata negara kita kan itu tempatnya di DPR. Apakah ini sejalan dengan DPR atau ulama terpisah? ya otomatis apabila mau presiden akan menandatangani atau bahkan mengeluarkan keputusan, ya akan minta pendapat kalau ini berkaitan dengan agama dan lain sebagainya sesuai proporsional nantinya. Ya, Artinya tidak menghilangkan peran DPR tuh. ya tidak. Ini supaya tidak rancu tuh. Betul. Kemudian menurut Syekh YM, apalagi untuk supaya pemilu ini jujur, benar, adil. Ya, kalau saya melihat kalau pemilu ini mau aman, mau jurdil, benar-benar menjadi hajat masyarakat, hajat rakyat yang sudah menyita dan menyedot duit negara sebesar ini, presiden harus tidak cawe-cawe. Presiden tidak boleh ikut campur. Tapi itu kan peringatan, tapi faktanya udah cawe-cawe dia. Bagaimana ini? Dia bukan cawe-cawe lagi, dia justru malah ikut kampanye. Itulah makanya. Dia ikut kampanye, bahkan dia mengkampanyekan partai. Tambah lagi memihak.
memihak, bahkan membagi sembako pun ada gambar paslon. Nah, pertanyaan seriusnya, saya di tim hukum kan, udah mau melaporkan tindakan yang nggak bener ini ke Bawaslu, tapi capres kita Anies melarang, itu bagaimana jadinya? Sebenarnya kalau bagi saya, Bang Edi, ya, saya bawa alam ya, perlu dipisahkan ya menurut saya ya, Iya, harus. antara kasus yang mengena langsung permasalahan yang langsung kepada paslon atau masalah yang keterkaitan Secara umum, kan? Secara umum. Iya, betul. Kalau secara umum tidak dilaporkan, tidak diprotes, mereka akan sembarangan, selangkah demi selangkah mereka akan melakukan, akan terjadi seperti peristiwa 2019. Nah, kalau masalah individu paslon, memang Pak Anies tidak mau bersinggungan dengan urusan-urusan yang keterkaitan dengan pidana. Tapi itu saya lihat di medsos ya. Kenapa dilarang orang mau melapor gitu? Kan saya mau melapor ke Bawaslu sama tim hukum. Dilarang. Jadi maksud saya tidak mengpetakombli ya. Iya. Cuma bagaimana sebagai CO yang didengar, ini kan bagian dari didengar nih. Praktekin dulu lah sebelum jadi capres. Betul. Ini masalah umum, nggak menyangkut, betul antum sangat cerdas. Tidak menyangkut pribadinya ya. Ini umum semuanya harus persoalin dong. Iya. Kalau Maka waktu diwawancara wartawan saya hanya berkilahnya, ya saya kan sebagai pendukung punya hak suara ya, saya kan bersuara, jadi begitu. Jadi kurang bobot gitu loh menurut saya. Ya, jadi memang Bang Edi, kita ini terutama antum, saya, Bang Damai ini memang kadang-kadang gamang. Gamangnya begini, kita ini masuk di timnas, kita akan ikut dengan rambu-rambu. Iya kan, sedangkan permasalahan ini negara ini sudah diacak-acak, sudah cawe-cawe, udah terang-terangan. Jadi kadang-kadang kayaknya lebih serius berjuang di luar nih kalau saya pikir. Kalau kita di luar kan nggak ada siapa yang mau ngelarang kita ngelapor. Iya kan? Tersendatnya di situ. Saya berbicara dengan Pak Anies bilang kalau Pak Yusuf kalau saya pidana lapor-lapor, saya harus melapor sendiri. Yang kedua nih, ini bahaya sekali nih gimana muncul. Tapi ini pasti pertimbangan ada dari tolong tim hukum ya. Iya betul ini. Pak Ari pasti punya pertimbangan. Cek aja di YouTube banyak gitu. Yang kedua, yang bahaya lagi tindak tanduk KPU yang sudah disidangkan di DKPP, disidangkan di DKPP dan semua ahli dalam konteks tata negara itu menyimpulkan adanya pelanggaran hukum berat dalam perspektif etika. Misalnya tanggalnya aja udah berbeda antara penerimaan Gibran dan Prabowo sebagai capres-cawapres ya dengan fakta di lapangan. Yang kedua, dia lebih dulu tes kesehatan. Biayanya dari mana biayanya? Kan belum ada kepastian dia jadi capres. Kok udah proses tes kesehatan. Nah, ini kan harus kita laporkan. Ini tetap menjadi halangan kita karena sikap Anies yang saya pahami dia inginnya santun. Itu kita setuju, tapi harus dibedakan seperti antum. Nah, pertanyaan saya, antum sudah pernah omongkan ini belum gitu? Ya, secara mendetail tidak, tapi sempat saya tanya termasuk waktu perlakuan penggemar yang pertama mencakar wajahnya, itu saya komunikasi langsung, bahkan saya kasih informasi bahwa ini dengan sengaja dan ada indikasi di backup oleh wanita-wanita yang ada di sampingnya karena waktu tangan orang ini mengena wajah Anies, perempuan ini semua diem, tidak ada gerakan reaksi body sama sekali. Dan ada satu lagi yang bertopi sama warna putih. Kalau yang pertama rambutnya cepat, yang kedua rambutnya tidak cepat. Videonya saya punya. Dia juga akan menghampiri, tapi tidak sempat, ketutup sama orang-orang yang di samping kirinya. Nah, itu pun perempuan-perempuan itu juga diem. Kenapa nggak dipersoalkan itu? Nah, saya sudah tanya, ya capres kita ini kan hatinya tidak pendendam dan tidak emosional. Dia bilang, ya itu mungkin terjadi di semua tempat. Kalau itu kita maklumi, karena pribadinya kan. Pribadi. Tapi ini kan bukan pribadi, sistem. Iya. Kan sekarang begini, Mas Gi. Kita ini kalau benar-benar ya mau konsentrasi nih, saya cuma memang tidak mau banyak bicara. Satu pertama, pemilu sebelum dimulai semua sudah disiapkan. Kalau kita mau menjaga rumah itu agar tidak kemasukan maling, kita kunci, kita gembok, barang kita umpetin. Ini malingnya udah di dalam semua. Maafin, kenapa saya bilang malingnya ada di dalam semua? Ketua KPU-nya siapa? Analoginya bagus nih. Ketua KPU-nya siapa? Ketua MK-nya siapa? Kita kok masih ribut membicarakan keputusan demi keputusan. Loh, kenapa tidak kita antisipasi lebih awal? Nah, itu pertanyaannya.
Satu, ini maaf ini saya tolong ditegur nih saya. Jadi jangan lagi bicara kita tutup pintu. Udah di dalam. Udah di dalam, udah tidur. Nah, gimana upaya antum apa upaya antum? Anak ikut apa keputusan antum nantinya gitu aja deh. Anak konsentrasi demi agama, bangsa dan negara kalau anak. Tapi kan harus antum di bawah CO, harus ada koordinasi di tim itu, gimana itu masalahnya, brother? Saya yang akan bertanggung jawab Bang. Gitu. Ini kepentingan lebih besar. Ya itu maksud saya. Sekarang ini kita bicara MK. Semua orang tahu pakar hukum. Saya waktu di YouTube-nya Edi Mulyadi saya bilang pakar hukum tidak ada yang ngelapor karena pakar hukum ngerti. Ini bukan kebijakan keputusan yang bisa diambil oleh ketua MK. Ini adalah wilayah DPR. Nah, begitu situ diputuskan, pertanyaan saya, di KPU sudah dirubah belum? Kalau tidak salah tanggal 28 diputuskan. Belum waktu itu. Nah, diterima jadi Kapres, tanggal 3 apa tanggal 5 baru diputuskan usianya turun. Pertanyaan saya, salah satu persyaratan itu adalah tes kesehatan. Iya. Ini orang paslon ini semestinya tidak boleh dapat rekomendasi tes kesehatan. Iya, karena belum diterima. Usianya belum diterima. Itu makanya. Itu kan pelanggaran etik yang berat itu. Iya. Jadi inilah bukti berat itu ini dipecat. Iya. Nah, coba sudut pandang hukum gimana? Singkat jelas. Memang ada normatif dalam undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 Yang keras dikit, yang keras. tahun 2017. Normatifnya adalah jurdil. Sehingga kita juga nggak perlu kupas tentang makna jurdil. Jujur dan adil itu bagaimana. Dan penyelenggara lah yang lebih bertanggung jawab daripada para peserta kontestan maupun tim dari masing-masing. Dia harus lebih dulu menjaga agar undang-undang tersebut dilaksanakan secara jurdil. Tapi faktanya tadi, kalau menyoroti tadi tentang surat keterangan kesehatan, saya menyoroti-nya begini. Dan kebetulan ada di artikel saya, harusnya dia mempercepat pendaftaran capres. Karena ketika dia sudah mendaftar capres, apapun keputusannya KPU tidak berlaku mundur, bukan undang-undang HAM, retroaktif. Kok dia santai aja nungguin itu? Padahal tadi skenario. Nah, tadi TSM, terstruktur, sistematis, masif. Nah, satu lagi nih, ini yang krusial nih Ustadz nih. Di undang-undang pemilu tidak dikenal untuk pencoblosan pemilu selain tepat waktu dan undur. Tidak ada yang maju. Itu norma. Tapi kejadian di Taipei. Kejadian di Taipei. Nah, gimana? Alah, di situ Pak Jokowi langsung cawe-cawe. Dia bilang itu karena libur, takut lama di sana liburnya. Ternyata Roy Suryo periksa cuma 2 hari libur. Walaupun dia nggak jelas itu kantor pos mana, Indonesia apa di sana. Kalau Indonesia nggak tutup kantor pos besar. Kalau ada acara-acara Idul Fitri, dulu ada marah nggak libur kota. Nah, permasalahannya ini oke lah. Jadi alhasil pembenarannya ada, takut tutup walaupun udah di cross check ternyata nggak benar. Sampailah itu. Kenapa dicoblos? Masih Desember, Ustaz. 2023. Fakta begitu. Fakta tuh. Peristiwa. Pemilunya 2024. Pendapat antum gimana ngatasi itu? Ngatasi ini, kita tidak boleh lagi percaya dengan KPU. Karena nggak ada tindakan, dia cuma bilang itu cacat. Kalau nggak percaya ya nggak usah ada pemilu dong. Bukan arti seperti itu. Kita tentu ini mekanisme pemilu harus dijalankan. Cuma antisipasi kita memang harus sampaikan. Kita kan ngomong sama CU nih. Apa saran antum ke Timnasnya? Jadi begini. Ini artinya kecurangan itu bukan berdasarkan asumsi belaka. Sudah ada gejala-gejalanya, udah fakta. Termasuk kemarin ketika ada 52 juta informasi, 52 juta suara bodong lah. Ternyata KPU bilang enggak sampai 52 juta, cuma 1,2 juta. Artinya makna hukumnya kecurangan itu ada, cuma enggak 52, 1,2 juta. 1,2 juta itu bisa menutupi ketika ada pihak yang curang masih kurang 0,1-nya. Itu bisa digunakan 1,2 juta. Kok masalah nominal? Ini masalahnya kecurangan 1,2 juta itu sudah fantastik. Nah, itu bagaimana ini? Kalau kami sih sebagai pengamat dan praktisi siap apa kata pimpinan, kita nurut apapun.
Udah kadung. Jangan lagi kita lagi ngelapor dilarang lagi. Aduh, repot itu, Bos. Pokoknya apa yang diperintahkan, kita tunduk. Kita udah samina wa ta'na karena gini, beliau adalah ulama ini besar sekedar kita. informasi untuk saya Yusuf, insya Allah Selasa besok lusa saya mau datangin KPU, mau menanyakan amannya surat kami atas dasar konstituen pemilu atau rakyat biasa lah, yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Pertanyaannya, yang 52 juta bahkan 54 juta ini kan benar-benar Diklarifikasi itu. Menyakitkan. Nah, pasti kalah jadinya kita. Itu diklarifikasi hanya 1,2. Sudah dikondisikan 01 ini kalah. Bahkan Rocky Gerung ngomong cuma dapat suara 17%. Kan Rocky ngomong. Kok nggak ada reaksi dari Aniesnya gitu. Seperti ya sudah biarin aja. Nah, itu kan saya kira dimensi usaha manusianya kurang. Antum sebagai CEO gimana? Kita bisa datang ini KPU Selasa nih besok. Ya, tadi kan saya sempat bicara bahwa bagaimana mengamankan sebuah rumah yang malingnya udah di dalam. Malingnya sudah di dalam. Satu. Yang kedua, kita sama-sama tahu selalu kita pakai kata-kata terstruktur, sistematis, masif. Ada nggak dari tiga ini yang kita kerjakan? Nggak ada. Bagaimana kita mau? Mereka punya plan, mereka punya rencana. Itu kan hanya sebagai trial and error aja, ada 12 juta, 40 juta, 50 juta. Kalau berhasil, lanjut mereka akan lakukan. Nah, kalau didiamin lanjut. Ini lanjut semua. Kan kumaha. Jadi makanya inilah yang kita perlu duduk bersama-sama, ya kan? Kalau memang kita mau bergerak melalui Timnas, karena antum juga di Timnas dari sisi hukum. Nah, ini kita buat satu skenario, mapnya kayak apa ini? Sekarang ini. Kita anggap aja ini sudah kecurangan, sudah ada di depan mata kita nih. Sudah hari Selasa saya mau ke Pak Yu, tolong dibantu dalam pengertian akses dan lain sebagainya, jangan dihalang-halangi. Gitu loh. Contoh, terus pesan moral apa yang kami harus perjuangkan di situ? Nah itu kan jelas tuh bos. Ya, pesan moral itu akan kita berikan pada orang yang bisa jadi dianggap tidak bermoral. Satu-satunya ya harus. Ya kan udah dianggap tidak bermoral karena malingnya udah di dalam. Udah paham kita. Iya kan? Orang-orang model yang kayak kita ini. Jadi harus orang ini tidak boleh berkuasa atau tidak ikut sama sekali cawe-cawe. Kembali urusin pemerintahan. Jadi makanya begitu diajukan ke MK untuk usia, kok masih kita kenapa diem semua? Jelas keputusannya pasti keputerannya 1000%. Apa ngurusin usia kalau bukan keputerannya? Yeah. Begitu diputuskan kaget-kaget kita semua. Jadi ini bukan saya ini, bukan enggak, tapi beberapa kali dalam. Nah reaksi kita waktu itu datengin langsung MK, Bang. Iya. Kita protes keras nih sama. Kita laporkan juga nepotisme. Bantu bisa cerita dikit. Jadi gini Bang ya, menghadapi MK itu. Gini saya Yusuf yang terhormat. Kita memang itu ranah MK. Walaupun kita tahu cacat hukum, tapi kan kita nggak bisa menghalangi persidangan itu berjalan. Walaupun kita semua udah tahu, ini pasti sesuatu hal yang nggak masuk akal nantinya, karena tidak sesuai hukum. Kalau kita kupas, itu memang melihatnya antara pertentangan undang-undang, hak, HAM. Sementara MK harus bekerja berdasarkan bahwa undang-undang bertentangan dengan UUD 45. UUD 45 tidak mengatur itu mengenai usia. Jadi betulnya bukan ranah. Cuma kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngalangi pintu MK itu untuk hakim masuk, kan gitu Pak Ustaz. Saya sepakat Bang Damai. Ya. Keputusan dari MK dikeluarkan di saat last minute akan penutupan pendaftaran. Tadi Sepakat, sepakat kan? Kan masih ada celah untuk memutuskan diterima sebagai kandidat dan diberikan rekomendasi kesehatan dan balik lagi ke bawah KPU untuk diputuskan. Ini kan celah yang terbuka ngablak hingga keluar keputusan diterima sebagai paslon. Padahal nggak boleh diterima. Nggak boleh. Rekomendasi kesehatan aja nggak boleh. Nah, terus begini Pak Ustadz, kita lanjutkan ya. Bentar. Ini penting bos. Kenapa udah tahu nggak boleh, kok masih bisa sekarang menuju ke debat capres cawapres? Itu kan. Jadi begini. Udah justifikasi. Jadi kita belah dulu nih. Supaya kita satu jalan satu alur nih kita nih. Yeah. Bang Egy, Yusuf, Bang Damai. Ini yang sudah makan asam garam, berjuang bertahun-tahun dengan Habib Rizik
dengan Amin, amin. PA212, dengan GNPF, dengan FPI dari Dan jangan lupa TPU itu yang bikin berisi. Persi dari 2015 sampai hari ini sudah tahu bahwa ini biang masalah dan biang kecurangan. Nah, begitu masuk Pilpres, kita kolaborasi, kita nih Timnas dan sebagainya dengan partai-partai yang tidak pernah merasakan tekanan-tekanan dan kriminalisasi dan kecurangan-kecurangan ini di 2019 masuk 2020. Makanya kita lebih selektif, kita lebih kritis, kita lebih ini. Ya seperti beliau ini kan Selasa mau lapor, kalau perlu setiap hari dia mau lapor. Nah ini yang makanya saya bilang, kalau saya waktu itu misal antum ajak berunding, anak akan bilang, Bang Egy, dengan segala hormat antum jangan masuk tim. Supaya apa? Ada balance. Jadi yang di mana wilayah misal Timnas Ari mungkin tidak mau mengerjakan atau ada pertimbangan lain, kita punya skoci lain yang nyerang bener-bener gitu loh. Saya lanjutkan tadi. Iya, silakan. Nah, jadi ada perjalanan kita. Jadi Selasa ke depan tuh kita nggak pakai sebagai tim, tapi tolong support dari tim gitu maksudnya, Bro. Ya bisa nanti lewat. Kita lanjutkan pertanyaan tadi. Kenapa kita diam aja? Tadi Bukan kita ini kita semua. Semua termasuk saya. Nah, artinya kita udah jawab bahwa kita nggak bisa menghalangi, kan? Nah setelah itu ada janji surga lagi. Wah, Jimli Sidik, gitu kan? Wah. Bang. Cuma saya udah nggak percaya. Bang, saya ini pernah satu organisasi sama Jimli. Ketua Dewan Pembina. Organisasinya Perhimpunan Kebangsaan. Saya tahu nyalinya Jimli. Saya tahu belok-beloknya Jimli. Saya angkat ini biar Jimli dengar. Saya udah tahu Jimli bakal kemana putusannya. Di coba cek. Itu putusan yang sangat kontradiktif. Jadi gini, Pak. Bagaimana putusannya melanggar moral, melanggar etika, kok hasil putusannya bisa jalan terus? Seolah-olah dia akan jadi pahlawan, penyelamat, padahal bukan pahlawan, melegitimasi dari keputusan. Kurbannya nggak ecek-ecek, nggak ada artinya. Jadi gini, Bang. Itu kejahatan hukum itu. Iya. Bang, jadi gini, saya nggak percayanya. Pertama, track recordnya, Ustadz. Sampai artikel saya bilang itu sama dengan Mahfud MD. Bagai pinang di belah dua, ada tulisan saya. Nah, jadi artinya kita sepakat nggak percaya. Dengan Mahfud MD. Di mana penang belah duanya? Ambigu dua-duanya sama, ya. Tadi udah diperjelas tuh, dia bahkan lebih kenal. Ilmunya tidak meragukan, Bang. Enggak, keberanian nyalinya, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Jadi yang kami bingung begini, tadi adalah kita anggap angin surga ya, walaupun kita nggak percaya. Saya nggak percaya. Saya buat tulisan. Nah ternyata dia hanya putus nanggung. Paling nggak dia mendorong. Iya harus ditindaklanjuti ini. Karena itu melanggar, kita melapor ke Polda. Betul? Kita lapor ke Polda Anwar Usman. Dengan ya kan? nepotisme. Sanksinya tahu? 2 tahun sampai 12. Undang-Undang nomor 28 tahun 99 pasalnya 22. Sanksinya 2 tahun. Itu undang-undang hakim. Dari proses. Enggak diproses. Tapi laporan udah masuk. Saya minta Polda Metro tolong laporan ini kalau masuk ke Polda atau ke Mabes kayak kita zaman dulu kirim surat melalui kotak pos itu loh, yang sore diambil nanti dianterin nyampe apa nggak tahu kita. Iya kan, kita kirim ke Makassar. Bukan sorot, kita datang. Tapi Dumas, jatuhnya ke Dumas. Pengaduan dimasukkannya. Iya, apalagi datang masuk. Jatuhnya ke Dumas tapi beliau ikuti pasti. Nah, ikuti. Pasti. Mana teman-teman perjuangan tidak ada diikuti. Nah itu artinya dia cuma stop, diam. Setelah itu dia ikut lagi kemarin. Aneh katanya 30 hari lagi pengen. Kok bahasanya aneh? Harusnya dasarnya asas legalitas, bukan aneh. Dia mau ikut cawe-cawe itu. Ini Jimli Sidik. Kok yang bekas putusannya dia nggak mau ikut follow up? Kan aneh. Itulah artinya kurang bisa dipercaya. Kalau bagi saya sangat tidak bisa dipercaya. Begini, itu Jimli. Ini di podcast closing statementnya, mohon Syekh Yusuf yang dimuliakan Allah. Amin. Saya ingin ada kejelasan langkah. Kita udah dengar semua problematika tadi. Langkah timnas sebagai CEO itu apa gitu? Kita melapor nggak bisa, bahkan dilarang gitu. Sementara ada proses terus menjolimi kita. Apa langkah antum? Ya kan gini, kita tetap satu berasas, kita ikut aturan main. Apalagi saya itu sebagai timnas, kapten itu terdaftar di KPU.
Iya. Oke, satu sisi. Tapi ada sisi lagi, sisi lain yang tidak ada barrier, tidak ada hambatan, tidak ada bendungan dan lain sebagainya, yaitu kepentingan menyelamatkan demokrasi dan konstitusi negara ini. Berarti harus tetap ada kelompok yang bergerak. Memang ini ekstra keras. Nah, syukur kalau nanti dari Timnas, dari tim hukum memang menurut pandangan beliau ini memang layak ditangani di Timnas, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak bisa memberikan support dan lain sebagainya. Tapi masalahnya Anies sudah bikin kebijakan dalam pidatonya, nggak boleh. Saya melarang itu. Gitu. Yang buat pribadi kan. Itu kan yang pribadi. Enggak, dalam konteks ini melaporin Jokowi ke Bawaslu. Itu konteks. Nah, itu makanya perlu dibicarakan. Iya. Oke lah, itu urusan internal. Ada lagi pesan-pesan lainnya? Ya, saya berharap sebagai rakyat Indonesia, khususnya yang akan memilih Anies Muhaimin nomor 1, tetap semangat. Ini yang kita bicarakan, yang kita diskusikan. Pasti kita akan mencari jalan keluarnya, dan kita bukan orang-orang yang tidak mengerti. Kita tahu mereka sedang menyiapkan dengan semuanya terstruktur, sistematis dan masif. Kita hadapi, kita jangan ada perasaan tidak yakin. Kecurangan tetap akan ada, tapi kita akan menangani dan mengatasinya lebih ekstra hati-hati dibanding 2019. Isu satu putaran, isu bohong, hoak kelas tinggi. Kalau itu memang mereka bisa menang satu putaran, untuk apa presiden turun? Untuk apa presiden kalah? Untuk apa presiden menabrak? Baru saya mulai lahir sampai umur sekarang ini baru ada presiden bawa kertas gini, nunjukin undang-undang dari kepinginnya dilegitimasi omongannya. Dan undang-undang baca undang-undang sampai nomor 3 di pasal 300 sampai nomor 300-nya. Bukan 299. Iya, 299 itu kan dipotong. Huruf C-nya dipotong. Gitu. Jadi rakyat ini sudah dianggap bodoh terus dilempar-lemparin kartu. Itu penasehat hukumnya pasti Yusril itu gimana? Ya emang Yusril lah dapat, saya lebih percaya antum sama Bang Damai. Apa manfaatnya buat negara? Dari mulai 2019 sama kita belok ujung-ujung. Itu corruption judicial namanya, judicial corruption itu. Bang, pemilu 2014, 2019, 2024, antum ini rugi keluar biaya. Iya. Ada lawyer yang pemilunya dimanapun tetap dia untung, Bang. Jangan diikutin, Bang. Iya, itu lah maksudnya. Iya. Makanya nyokok-nyokok KPU dan lain sebagainya. Lengkap sudah. Makanya kalau kita agak kesel sama seseorang itu wajar ya. Wah, harus supaya rakyat mendapat pendidikan politik. Gitu. Oke, closing statement DHL. Ya, kami semua tunduk karena beliau ini kita kenal semua, nggak boleh dipungkiri tentu sebagai sounding dari seorang yang semua kita yakini keilmuan, kesalehannya, yang nggak perlu disebut namanya, sehingga kita percaya saja. Cuma kita justru menyiapkan diri sebagai sekoci yang di luar itu. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Demikianlah saudara-saudara, sebagai satu pesan moral dari kita, atau khususnya orang-orang yang punya akal sehat, ulil albab bahasa Qur'annya, perhatikanlah segala ciptaan Allah ini tidak sia-sia. Nah, dalam konteks kepemiluan ini ada di Quran ditekankan siapa yang berbohong itu terkutuk. Terkutuknya menjadi orang bodoh dan lalai. Ya, oleh karena itu siapa yang berani melakukan itu orang yang terkutuk. Hari ini kita tidak bisa buat banyak, paling tidak kita mencatat siapa orang-orang yang terkutuk itu. Saatnya tiba diadili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ege. Terima kasih Bang Damai.